Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanku. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, selamat pagi. Pada hari ini kita merayakan Minggu Biasa yang ketiga. Dan melalui sabda Tuhan kita akan mendengarkan dan diajak untuk merenungkan panggilan kita sebagai orang-orang yang dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar sukacita, membawa terang bagi sesama dalam kehidupan ini. Mari kita mengawali perayaan kita ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menguturkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus,
Dalam perayaan ini kita persembahkan syukur bersama 6 pastor, 3 yang hari ini merayakan pesta perak imamat, Pastor Simon Gausu, Pastor Simon Refliandi, dan Pastor Julius Mali, walaupun kemarin sudah mereka rayakan pesta perak di Wawondula. Dan hari ini pula 3 imam merayakan pesta ulang tahun imamat ke-24, Pastor Jerry Doki, Pastor Daud Labolo, dan Pastor Philip Skala. Yang berikut kita bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang doa novenanya terkabul. Ada 2, Genever dan juga Nina. Kita bersyukur bersama dengan yang berulang tahun, Alexanderi Reko Woti Wijaya yang merayakan ulang tahun ke-21, juga untuk Vanesio Mikael Palungan yang merayakan ulang tahun ke-3. Bersyukur bersama seorang mahasiswa yang sekaligus memohon berkat Tuhan dalam proses perkuliahan. Mohon keselamatan jiwa dari almarhum Bapak Filipus Talo Dominikus Ketimu Cornelis Jawa. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus Kristus telah hadir di dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Nya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti seorang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatan
siapakah ku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah ku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi nama kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang benar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, selamat pagi. Bagaimana kabar? Puji Tuhan semua sehat. Nah, hari ini minggu yang ketiga, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan yang memberikan kepada kita peneguhan bahwa Allah menghendaki supaya semua manusia hidup dalam terang, bukan hidup dalam kegelapan. Ya. Allah merindukan hal itu terjadi, bukan hanya untuk sekelompok orang, tetapi bagi semua manusia. Maka itu yang digambarkan dalam Injil maupun dalam bacaan yang pertama, bahwa Yesus kemudian menyeberang dan mewartakan kabar sukacita dengan memulai bertobatlah dan percayalah kepada Injil karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kerajaan Allah sudah dekat ini ya macam-macam. Ya. Tadi malam saya cerita sedikit perjalanan saya dari Jakarta waktu hari Minggu. Mungkin kalian asik di sini merayakan Ekaristi,
saya dalam perjalanan dari Jakarta. Nah, pertama-tama yang saya lihat lewat pengalaman itu adalah yang ditegur oleh bacaan pertama, bacaan kedua. Bacaan kedua menggarisbawahi bahwa umat yang digembalakan oleh Paulus itu terjadi keterpecahan. Ada banyak selisih paham sehingga persaudaraan itu menjadi renggang. Nah, tetapi pengalaman saya waktu mulai hari Sabtu siang oleh seorang Katolik yang penampilannya sederhana, tetapi saya salut bisa merangkul semua lapisan masyarakat. Mulai dari pekerja kasar sampai orang-orang yang terkenal. Salah satunya yang kemudian menemani saya dan saya temani adalah Opu dari Lu yang kemarin kita melihat di media sosial itu sedang bergejolak, memperjuangkan pemekaran provinsi. Dalam pembicaraan saya dengan beliau tidak ada arahnya ke sana. Beliau semata-mata merindukan semoga Lu Raya ini tetap damai. Nah, itu kata-kata beliau. Makanya kemarin saya kaget, ini suara Opu ini, ya apakah didengar atau tidak. Nah, kembali kepada pengalaman waktu hari Sabtu sampai hari Minggu, kami duduk bercengkerama, ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, dan masing-masing ya saya boleh mengatakan ada yang Islam, ada yang Pentakosta, ada yang Hindu, ada yang Buddha, tetapi kita seperti saudara dalam sekejap. Ya. Tidak ada ya keengganan. Justru mereka yang tahu bahwa saya pastor, mereka datang, bolehkah selfie dengan pastor? Saya bilang, saya tiba-tiba jadi artis. Nah. Kemudian kami berangkat dari Jakarta menuju ke Makassar, dan satu rombongan ini yang tadi saya sebutkan sudah akrab, tiba-tiba tiba di Bandara Hasanuddin, kami punya pesawat tidak bisa mendarat. Kami harus berdoa banyak dan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan. Padahal kami masing-masing besoknya itu punya rencana kegiatan. Saya rencana kegiatan di Toraja pagi, ya yang dari Palopo ada rencana juga bertepatan sekitar jam 9 pagi. Nah, maka yang kami buat, kami saling mengingatkan, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Lalu semua mengatakan, betul Pastor. Ya, dan kita boleh balik mendarat dengan aman di Hasanuddin Makassar. Nah, inilah wujud kebersamaan, dan inilah yang oleh Paulus dikatakan jangan kalian terpecah belah, karena kalian itu menyembah atau mengakui satu penyelamat, yaitu Kristus. Kami-kami yang ada di pesawat yang ketemu mengakui pun bahwa mungkin yang kita imani dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya satu. Ingat 2 minggu yang lalu saya memberikan renungan bersama dengan pastor paroki
bahwa di paroki kita ada banyak cerita miring. Karena ada sesuatu yang membuat paroki kita atau umat kita berada dalam situasi tidak baik-baik saja. Yang sebenarnya saya sudah mulai ungkapkan pada minggu pertama Advent. Ada apa di paroki Andalas? Setelah menjadi pastor paroki 24 tahun, saya tiba di Andalas, mulai memasang telinga, mau lihat sana sini, dan melihat, mendengar, mencoba menemukan ada yang kurang beres. Maka pada waktu itu dengan berani, walaupun tidak ada data, saya mengatakan berjaga-jagalah. Artinya saya mau mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita ini adalah saudara satu sama lain yang harusnya bergandengan tangan demi untuk keselamatan kita, tanpa melihat dia ini dari suku mana, dia ini warna kulitnya apa, tidak. Kita semua manusia, dan sebagai manusia apa yang kadangkala membuat persahabatan kita itu menjadi luntur, ada berbagai macam sebab. Maka saya berangkat ke Toraja hari Minggu malam, puji Tuhan, tiba dengan selamat. Nah, ini acara keluarga. Dan dalam acara keluarga itu saya sudah mulai mengatakan, setelah kurang lebih setengah jam saya berkeliling, saya mengatakan ada yang tidak beres. Kepada ketua panitia, ada yang tidak beres. Lalu ketua panitia mengatakan, semua beres pastor, aman. Saya bilang tidak, ada yang tidak beres. Hari ketiga kami duduk bersama. Mulailah kami bicara. Saya sudah sampaikan dari mimbar, apa yang menurut firasat saya ada yang tidak beres. Ya, tidak lama kemudian sudah mulai bertengkar dalam forum itu. Saya mulai tunjuk ketua panitia. Ketua, dari awal saya sudah mengatakan ada yang tidak beres. Nah, lewat emosi mereka saya biarkan bertengkar. Silakan bertengkar sampai kalian puas. Sesudah itu tidak ada solusinya karena sudah saling banting pintu. Saya bilang silakan. Pagi-pagi saya duduk minum teh. Datanglah salah seorang mengatakan, Pastor, tadi malam kami dikuasai emosi. Ya, dan tadi malam saya tidak bisa tidur. Mari kita kembali mencari yang terbaik. Saya langsung rangkul dia. Dek, saya jauh-jauh dari Jakarta, melalui perjalanan yang cukup berat untuk sampai ke sini. Lalu saya temukan kalian di sini, saya punya air mata menetes. Saya punya air mata menetes. Maka puji Tuhan, kalau Roh Kudus sudah mulai berkarya di dalam dirimu, puji Tuhan. Mari kita kembali bergandengan tangan, berjalan. Nah, itulah perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari yang persis kita diingatkan oleh sabda Tuhan pada minggu yang ketiga ini. Kalau sebelum-sebelumnya ada miring-miring, sekarang kita luruskan. Kita berjalan tegak. Kita mencoba dengan kesadaran penuh
bahwa siapa lagi yang akan membangun kehidupan, siapa lagi yang akan saling mendukung kalau bukan kita. Tidak usah kita melihat dia ini kulit hitam, kulit putih. Saya tidak mau dengar lagi istilah itu. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak memandang muka. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Kalau hatimu itu sungguh-sungguh tulus, maka kita yakin dan percaya rahmat dan berkat Allah juga akan dilimpahkan kepada Anda. Tidak berarti bahwa ketika hati kita tulus, semua akan beres, tidak. Kita akan mengalami banyak pergumulan. Maka untuk itu kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pewarta. Pertama-tama untuk diri kita sendiri, lalu kemudian kita wartakan kepada orang lain. Bagaimana orang lain juga mengalami sukacita yang senantiasa Tuhan sediakan bagi setiap orang yang dengan hati yang tulus datang kepada Tuhan. Dan yakinlah melalui itu, walaupun sekali lagi melalui salib, semua berjalan dengan baik. Kita akan merasakan kadang-kadang berkat Tuhan itu mengalir, dan ini kerinduan kita. Moga-moga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita dan kita tetap memperjuangkan apa yang Tuhan kehendaki, yakni berjalan dalam terang dan saling bergandengan tangan, saling menopang sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga terang putranya, Yesus Kristus, membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah mengatakan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang yang besar, yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapak dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara kami. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhi dari segala perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan.
Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi setiap orang yang melihat kami, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu bersama putra-putrimu yang merayakan ulang tahun imamat, kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Untuk pasangan Irwan Wijaya dan Patrick Tara yang mensyukuri ulang tahun pernikahan mereka, kami bersyukur bersama dengan pasangan ini kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mempersatukan mereka sebagai pasangan yang Engkau panggil dan Engkau utus untuk melanjutkan karya penciptaan. Semoga cinta kedua pasangan ini senantiasa tumbuh berkembang subur sebagaimana Engkau telah mencintai kami, sehingga keluarga ini sungguh-sungguh boleh menjadi tanda kehadiran karya keselamatan-Mu di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga bagi rekan-rekan kami yang merayakan ulang tahun imamat. Semoga saudara-saudara kami ini Engkau anugerahi kesehatan yang baik. Engkau pelihara dalam tugas dan pelayanan mereka, agar mereka menjadi imam-imam-Mu yang tetap setia, bijaksana, penuh kasih dalam pelayanan kepada umat. Juga bagi mereka yang berulang tahun kelahiran, untuk Vanisio Mikael Palungan, Alexanderi Reko Woti Wijaya. Ya Tuhan, terima kasih atas bertambahnya usia dari putra-putrimu ini, dan kepadamu kami persembahkan mereka. Semoga Tuhan memelihara, memberkati mereka dalam perjalanan hidup ini, sehingga mereka senantiasa mengalami rahmat yang mereka butuhkan dalam perjalanan hidup mereka. Begitu juga bagi seluruh keluarga. Semoga keluarga senantiasa boleh mengalami rahmat dan berkat-Mu. Kami juga bersyukur bersama hamba-hamba-Mu yang doa novenanya Engkau kabulkan, dan juga bagi salah seorang mahasiswa yang mempersembahkan syukur kepadamu serta memohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam proses perkuliahan yang akan dia jalani selanjutnya. Semuanya ini kami serahkan ke dalam penyelenggaraanmu, dan olehnya pula kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan dengan hati yang tulus, Tuhan akan limpahkan kepada kami. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, Filipus Talo, Dominikus Ketimu, Cornelius Jawa. Ya Bapa yang baik, anugerahkanlah keselamatan kekal kepada hamba-hamba-Mu ini, dan limpahkanlah rahmat dan berkat-Mu bagi mereka yang ditinggalkan. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa,
Semoga putramu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Hari ini kita akan jalankan kolekte 2 kali. Kolekte pemeliharaan gereja akan diperuntukkan untuk tabisan imam tanggal 5 Februari mendatang. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan sepadan kita. Serta hormat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan,
Dengan menderita di salib Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Teristimewa kami berdoa bagi almarhum saudara kami, orang tua kami, Bapak Herman yang merupakan pengurus donatur Keuskupan Agung Makassar selama ini lewat komunitas Pater Noldus. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Puji syukur 432. 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Puji syukur 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Tujukanlah pandangan-Mu kepada Tuhan, maka wajah-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh putra-Mu yang menguatkan kami.
Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami, sampai kami mengalami kesatuan penuh denganmu di surga, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ketiga 25 Januari 2026. A. Pelayaan liturgi 1 pekan 26-31 Januari 2026. 1. Peringatan wajib Santo Timotius dan Titus 26 Januari. 2. Peringatan wajib Santo Thomas Aquino 28 Januari. 3. Peringatan wajib Santo Yohanes Bosco 31 Januari. B. Informasi pelayanan perkawinan. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan berikut ini. Pengumuman ketiga. 1. Carolina Sintiria Jumiawan dan Andre Widianto. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikan kepada pastor. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di aula lantai 1 pastoran. C. Pelayanan sakramen baptis. Akan dilaksanakan baptis kategori bayi sampai kelas 2 SD pada hari Minggu 15 Februari 2026. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat 13 Februari 2026. D. Informasi penerimaan komuni pertama. Dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat pendaftaran: 1. Sudah dibaptis secara Katolik. 2. Sekolah dasar kelas 4 atau berusia 10 tahun ke atas. 3. Memasukkan fotokopi surat baptis, KK Biduk, dan Fasfoto 3x4 2 lembar. 4. Pendaftaran dilakukan di sekretariat paroki setiap hari kerja, Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 14.00. E. Informasi keuangan. 1. Kolekte, misa Sabtu dan Minggu 17-18 Januari 2026. Total kolekte gereja Rp22.803.200. Penerimaan kolekte via rekening gereja Rp3.077.700. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp13.175.000. B. Misa syukur kor gabungan Rp550.000. C. Misa requiem Oma Maria Pongo Rp799.000. 2. Sumbangan-sumbangan. A. Sumbangan gereja. 1. Dr. Teresia Jakarta Rp7 juta. CH Rp2 juta. B. Sumbangan pemeliharaan gereja. 1. Teresia Ojon Rp3 juta. 2. NN Rp802.000. Kami mengaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. F. Informasi tambahan. 1. Informasi taibisan Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar. Pada tanggal 5 Februari 2026 di Paroki Santa Teresia Rantepao akan dilaksanakan taibisan imamat untuk 3 orang calon imam diosesan Keuskupan Agung Makassar sebagai berikut. 1. Diakon Florian Indra Kusuma Irawan, lahir di Sorong 24 April 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. 2. Diakon Marcelinus Dewandri, lahir di Labasa 26 April 1997 dari Paroki Santo Mikael Labasa. 3. Diakon Charles Tomana, lahir di Makale 16 Oktober 1997 dari Paroki Hati Maria Tak Bernoda Makale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tabisan dari para calon imam tersebut, mohon menyampaikan secara konfidensial atau rahasia kepada Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar atau Kuria Keuskupan Agung Makassar.
Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Ya, itu berita yang terakhir mengenai tabisan yang akan dilaksanakan tanggal 5. Lalu saya menyampaikan sesuai dengan penyampaian pastor paroki yang tadi saya sudah rembet dalam renungan. 2 minggu yang lalu kita sudah menyampaikan berita yang miring-miring, saling tuding menuding satu sama lain, tidak ada yang mau kalah, tetapi yang harus kita sadari bahwa dalam gereja Katolik ada namanya hierarki. Maka keputusan pastor paroki bukan dia putuskan sendiri, tetapi tentu saja karena kami ada bertiga di sini, maka keputusan itu kami ambil beberapa waktu yang lalu setelah melihat dan mencermati ada sesuatu yang tidak beres di perhitungan kolekte. Ya. Maka kami waktu itu segera mengambil alih bahwa selama ini ada ketidakberesan, ada kebocoran sana sini sehingga seolah-olah kolekte itu sudah di-setel jumlahnya per minggu berapa. Maka untuk itu setelah melalui proses yang lumayan panjang, akhirnya diambil keputusan bahwa ya kita selesaikan secara kekeluargaan, maka kelihatan kolekte sudah mulai pelan-pelan berubah. Ya, kita harus selalu saling memaafkan. Yang sudah melakukan hal itu kita tentu saja siap untuk memaafkan, dan moga-moga ke depan ini hal semacam itu tidak terjadi lagi. Walaupun ini rupanya sudah beberapa kali terjadi di Andalas, tetapi mari kita menghargai persembahan setiap umat, entah itu hanya 500 rupiah, ya, entah itu barangkali 100 rupiah, tetapi itulah persembahan umat yang harus dijaga sebagai ya pengurus dalam gereja. Itulah yang miring-miring sehingga saling menuding satu sama lain, lempar bola sana, lempar bola sini, sehingga di luar beredar berita yang tidak beraturan. Nah, sekali lagi pada minggu ini kita sudah menetapkan bahwa masalah ini sudah tuntas. Tidak ada lagi ya cerita-cerita miring ke depan. Kita kembali saling memaafkan dan mari kita berjalan secara normal. Moga-moga apa yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk senantiasa saling menjaga. Karena yang namanya mamon itu tidak ada yang bisa ya menjamin bahwa saya tidak akan mengorek ya, barang-barang seperti ini. Iblis itu berkeliaran di mana-mana. Bukan hanya di luar, tetapi dalam gereja pun iblis bisa menggerogoti apa yang sebenarnya tidak perlu. Mudah-mudahan dengan informasi ini, sekali lagi yang pertama itu kita saling memaafkan, dan mari kita belajar dari pengalaman itu untuk melihat jauh ke depan, sehingga kita sebagai satu umat tetap kompak dalam kebersamaan. Demikian dari saya mewakili pastor paroki, dan mari kita berdiri, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh rencana kegiatan kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 542.